sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini ya. Saya akan mengingatkan kalian terus untuk selalu bahagia, selalu happy ya. Walaupun itu mungkin hal yang akan sulit buat kalian lakukan saat ini, tapi tetaplah untuk berusaha merasakan bahagia itu ya, supaya kalian bisa terus bergerak ya, melanjutkan hidup kalian. Oke. Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang bagaimana perjalanan takdir asmara kamu ya. Kita akan lihat bagaimana lika-liku perjalanan asmara kalian sampai kalian bertemu dengan soulmate kalian atau jodoh kalian nanti. Oke. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan readingan ini sifatnya general ya, menarik banyak energi. Oke, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya. Oke ya, dan di sini energinya bisa energi kamu atau energi dari pasangan kamu ya, atau seseorang yang lagi dekat dengan kalian saat ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya, di sini ada engagement. Oke. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke. Ada engagement, saudara-saudara. Finally, ya. Untuk kartu oracle yang lain di sini ada storm warning, ada the temple path, blossoming abundance, ya. Di sini ada work through your fear. Confidence is your keys to success. Nothing is yet set in stone. Ada surrender to divine, ya. Di sini juga ada gift, ada bad health, ada community, ya. Ada courtship dan the house. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya, kalian punya Five of Wands, ada Five of Cups, the Hangman, Three of Wands, Four of Swords, Temperance, Knight of Swords, Ace of Cups, Three of Pentacles, King of Wands, dan Nine of Cups. Oke Taurus, kita mulai dari kartu tarotnya ya. Di sini ada Five of Wands dan Five of Cups ya. Sepertinya dalam perjalanan asmara kamu ya, kamu akan menemui beberapa kegagalan dalam menjalin hubungan ya. Kegagalan-kegagalan ini bisa disebabkan oleh adanya orang ketiga ya, atau juga perbedaan karakter yang begitu mencolok antara kamu dengan pasangan ya. Tapi yang paling banyak terjadi di sini adalah hadirnya orang ketiga. Oke. Dan hal itu ya membuat kamu itu jadi malas untuk membuka hati lagi ya, untuk hubungan yang baru lagi. Oke. Jadi kalian agak skeptis ya, dan mulai pesimis untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain, oke? Karena kalian berpikir pasti ujung-ujungnya akan sama aja, ya. Semua akan berakhir dengan kegagalan ya, dan juga kekecewaan, oke? Di sini ada storm warning, ya. Jadi dalam perjalanan asmara kalian akan mengalami banyak hal yang mengecewakan, ya. Sakit hati, ya, merasa dimanfaatkan, dan juga kesedihan yang mungkin disebabkan oleh perginya pasangan untuk selama-lamanya ya. Jadi apapun yang pernah terjadi di hidup kalian ini, itu akan meninggalkan luka hati yang cukup dalam ya, meninggalkan kesedihan yang menjadikan kalian agak trauma ya, untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain. Oke. Banyak sepertinya yang coba untuk mendekati kamu ya, dengan berbagai caranya, dengan berbagai karakter yang mereka miliki ya.
Mereka mencoba menarik hati kamu, mencoba memenangkan hati kamu untuk bisa menjalin hubungan yang serius dengan kamu. Oke? Tapi sayangnya dari sekian banyak orang yang mendekati kamu, gak ada satupun yang klik di hati kamu, ya, gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Jadi dari kegagalan-kegagalan yang kamu alami ini, ya, atau nanti, ya, kamu jadi memahami diri kamu sendiri, ya. Kamu tahu standar seperti apa yang kamu inginkan untuk calon pasangan hidup kamu nanti, ya. Kamu nggak mau lagi sembarangan dalam memilih, ya, apalagi salah pilih, karena kamu tahu konsekuensinya adalah kekecewaan. Oke? Dan setelah susah payah untuk move on dari masa lalu yang menyakitkan, kamu sudah nggak mau jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, ya. Jadi kamu lebih mawas diri, lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih calon pasangan hidup kamu. Oke? Saat ini, ya, setelah banyak kekecewaan yang kamu alami, ya, membuat kamu lebih memilih untuk fokus pada karir dan keuangan kamu, ya. Kamu ingin memperbaiki taraf hidup kamu dan melupakan sejenak urusan asmara kamu, ya. Jadi setelah kegagalan yang kalian alami, kalian sama sekali gak tertarik lagi, ya, dengan urusan asmara, ya. Kalian ingin fokus membenahi hidup kamu, ya, dan mengejar apa yang menjadi impian kalian selama ini. Oke? Sebagian dari kalian sepertinya pernah mengalami kegagalan di dalam rumah tangga, ya. Dan salah satu dari kalian memilih untuk hidup sendiri, ya, menarik diri dari lingkungan dan menikmati kesendirian kalian. Oke? Di sini ada the temple path, ya. Jadi kamu memilih untuk menyendiri, menjauhi dunia luar, mengurangi interaksi dengan orang-orang luar, ya, apalagi yang mengarah ke urusan asmara, ya. Jadi kalian benar-benar nggak tertarik untuk nyemplung lagi, ya, dalam urusan percintaan dan ingin fokus pada diri kalian sendiri, ya, kehidupan kalian sendiri. Kalian nggak peduli dengan apapun, ya, dan hanya ingin fokus untuk membangun hidup kalian yang sempat berantakan kemarin. Oke? Karena kegagalan ini, ya, mengubah kalian jadi lebih spiritual, ya, lebih religius dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Oke? Apa yang kalian lihat dulu sebagai kegagalan dan kesedihan, seiring waktu berjalan kalian mulai bisa menerima kenyataan itu dengan ikhlas, ya, dan kemudian melangkah lagi melanjutkan hidup kalian, ya. Kalian mulai bisa menatap hidup kalian dengan rasa optimis, ya, dan juga menjalani kehidupan kalian dengan rasa yang lebih bahagia. Oke? Jadi di balik kesunyian kalian bisa menikmati indahnya dunia kalian yang sekarang, ya. Dunia yang lebih tenang, ya. Dunia yang lebih damai, yang selama ini sebenarnya itu yang kalian cari, ya, yaitu ketenangan dan kedamaian. Oke? Di sini ada blossoming abundance, ya. Di dalam kedamaian kalian, di kesunyian kalian, ya, kalian merasakan begitu banyak berkat Tuhan yang turun ke dalam hidup kalian, ya. Jadi di dalam proses kesunyian itu, ya, kalian benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan itu dalam hidup kalian, ya. Kalian merasakan berkat-berkat yang mungkin selama ini terabaikan oleh kalian, ya. Jadi di kesunyian ini kalian benar-benar bisa merasakan itu, ya. Kalian merasakan ternyata kesunyian itu begitu indah, kesunyian itu begitu menenangkan, ya. Dan kalian merasa jiwa spiritual kalian mulai naik, ya, dan mulai peka dengan sign-sign, ya, yang Tuhan kirim ataupun malaikat penjaga kalian. Oke? Dan kalian mulai menikmati itu, ya, dan menemukan kebahagiaan di sana, ya. Sebenarnya, ya, di balik sikap kalian yang kalau dari luar kelihatan begitu tangguh, ya, begitu tegar, sebenarnya hati kalian itu kesepian, ya. Jauh di dasar hati kalian, ya, kalian berharap akan ada seseorang yang akan menemani kamu kelak di sisa umur kamu, ya. Ada ketakutan-ketakutan yang kalian rasakan
dalam menjalani kehidupan ini sendirian, ya. Kalian takut apakah kalian akan bisa mengatasi apapun ya yang akan menghadang nanti di tengah perjalanan hidup kalian. Oke. Di sini ada work took your fear, ya. Jadi sebenarnya di balik ketangguhan kalian, di balik ketegaran kalian, ada ketakutan-ketakutan ya yang walaupun nggak besar tapi cukup mengganggu di hati kalian ya. Ketakutan-ketakutan di mana kalian ragu ya, apakah kalian akan mampu melewati hari-hari kalian ya dengan sendiri ya, tanpa pasangan hidup ya, dan akan bisa melaluinya dengan kemampuan kamu sendiri ya. Jadi ada keraguan-raguan di situ, oke? Tapi bukan Taurus orangnya ya, kalau akan membiarkan dirinya dibelenggu dengan rasa takut itu ya. Rasa percaya diri dan juga harga diri kalian sanggup mengalahkan rasa khawatir atau ketakutan-ketakutan kamu itu. Oke? Di sini ada confidence is your key to success. Sifat optimis dan selalu positive thinking membuat kalian itu bisa melewati badai topan yang melanda hidup kamu, ya. Kamu tahu badai ini besar, ya. Dan kamu tahu akan sangat sulit untuk bisa melewati badai ini, oke? Tapi dengan sikap optimis kamu dan positive thinking yang selalu kamu punya bisa membuat kamu itu tetap survive ya, dan menjadi pemenang atas hidup kamu, oke? Jadi inilah kelebihan kalian ya Taurus. Confidence atau percaya diri kalian yang begitu besar ya. Kalau kalian merasa akan mampu melewati semua badai hidup kalian ya, itulah yang akan membawa kalian keluar ya, survive dan menjadi pemenang dalam hidup kamu. Oke? Kamu percaya dan sangat yakin ya, kalau semua ini ya belum berakhir. Oke? Apapun yang terjadi dalam hidup kalian ya, baik suka maupun duka ya, dan proses yang kalian jalani selama ini itu belum menemui akhirnya ya. Kalian percaya kalau semua ini masih berproses ya. Tuhan masih bekerja di balik doa-doa kamu, dan kamu yakin bila waktunya sudah tiba, kebahagiaan itu akan jadi milik kamu selamanya ya, dengan siapapun kamu hidup nantinya. Oke? Di sini ada nothing is yet set in stone. Segala sesuatu masih berproses ya, masih mencari tempat yang klik ya. Artinya apa yang kalian alami, apa yang sedang kalian jalani itu bukan akhir dari segalanya ya, itu masih terus berproses ya. Berproses sampai menemukan titik balik kamu ya, yang akan mengubah hidup kamu menjadi lebih bersinar, lebih baik ya, dan lebih sukses. Oke? Jadi kalian gak usah khawatir dengan apa yang kalian alami saat ini ya, karena ini bukan akhir dari segalanya ya. Ada kebahagiaan yang menunggu kamu di sana, dan proses-proses inilah yang akan mengantarkan kamu ke sana ya, dengan diri kamu yang sudah berbeda, diri kamu yang sudah siap baik secara mental dan secara jasmani ya. Pengalaman-pengalaman hidup yang telah kamu lewati telah mengubah kamu menjadi lebih spiritualis ya. Kamu jadi punya hubungan yang lebih dekat dengan ilahi ya. Kamu bukan lagi Taurus yang banyak maunya ya, yang mau ini, yang mau itu ya. Setelah ini semua kalian bisa lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan kalian, lebih legowo dan mau berjiwa besar menerima perjalanan takdir kehidupan kamu ya. Kamu semakin dewasa dan bijak baik dalam bersikap maupun berpikir ya. Kalian bukan lagi Taurus yang egois, oke? Yang suka memaksakan kehendak kamu, ya. Jadi apa yang kalian alami ya, membuat kalian itu terus berproses, ya. Berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu menyadari kalau perjalanan hidup mengajarkan kamu tentang bagaimana hidup itu tidak selamanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita ya, atau harapan kita. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya, atau nggak bisa kita kendalikan. Oke? Hanya Tuhan Sang Penciptalah yang bisa membuat semua tetap terkendali untuk kebaikan kita ya.
Jadi di sini kalian bisa lebih berpasrah diri ya, dan lebih percaya untuk menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan semesta. Oke? Di sini ada surrender to divine ya. Jadi kalian sudah mulai bisa pasrah ya pada apapun yang sudah atau akan Tuhan gariskan di dalam hidup kalian ya. Kalian mulai bisa melihat makna itu semua ya dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Sudut pandang yang lebih luas ya dan lebih arif ya. Di sini ada the hangman dan three of wands ya. Kamu lebih dewasa ya dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Oke? Kamu jadi lebih arif ya dan lebih bijak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang datang ke dalam diri kamu ya. Sikap positif kamu ya, yang selalu berpikiran positif tentang segala hal, membantu kamu untuk menemukan jalan keluar untuk setiap permasalahan kamu ya. Jadi kamu benar-benar udah siap dengan dunia kamu yang baru ya, dengan diri kamu yang baru juga ya, diri kamu yang lebih spiritual ya, yang lebih dekat dengan Tuhannya ya, dan siap menjalani kehidupan yang baru dengan cara pandang yang baru. Oke? Setelah kehidupan kalian mulai membaik ya, dan kalian mulai merasa nyaman dengan kesendirian kalian, ternyata Tuhan masih mau memberikan hadiah istimewa buat kalian. Oke? Di sini ada gift ya. Ada hadiah istimewa buat kalian. Oke? Sesuatu yang sebenarnya sudah lama kalian lupakan. Sesuatu yang kalian inginkan banget ya di dalam hidup kalian selama ini, tapi seiring waktu berjalan dan dengan bertumbuhnya spiritual kalian, di mana kalian mulai bisa ikhlas menjalani kehidupan kalian, kalian mulai melupakan apa yang menjadi keinginan kalian ini ya. Tapi ternyata Tuhan masih mencatat itu di dalam bukunya ya, dan akan memberikannya kepada kamu di saat yang tepat ya. Gift ini ya adalah seseorang ya yang kamu impikan, yang kamu nantikan di sepanjang hidup kamu ya. Orang yang mungkin udah kamu lupakan kehadirannya ya, karena kamu terlalu fokus dengan hidupmu sendiri dan juga kebahagiaan kamu sendiri ya. Seseorang yang akan dihadirkan Tuhan di sini ya, dia adalah jodoh kamu yang akan menemani kamu sampai akhir hidupmu. Oke? Di sini ada bad health ya. Mungkin sebagian dari kalian akan bertemu dengan orang ini saat usia kamu itu udah nggak muda lagi ya. Mungkin juga kamu udah punya penyakit ya, atau kesehatan yang menurun karena faktor usia. Oke? Jadi kalau kalian berpikir kamu udah nggak punya jodoh lagi karena usiamu yang udah nggak muda lagi ya, dan juga mungkin udah sakit-sakitan ya, kalian itu salah besar ya. Tuhan akan mengirimkan pasanganmu di saat kamu mulai merasakan kalau saat ini kamu butuh seorang teman ya, seorang pendamping yang akan menemani kamu di masa tua kamu ya, yang akan merawat kamu di kala kamu sakit ya, yang akan menghibur kamu di kala anak-anakmu tinggal berjauhan. Dia akan membuat kamu bahagia di sisa umurmu. Oke? Jadi mungkin seperti inilah nasib Taurus ya, akan bertemu pasangannya di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Sebagian besar dari kita Taurus ya, mungkin ini disebabkan oleh banyaknya kegagalan yang pernah kita alami ya, membuat kita itu jadi percaya diri ya, kalau kita mampu hidup sendiri ya. Rasa percaya diri yang begitu besar ya, membuat kita itu merasa nggak butuh pasangan hidup ya. Kita merasa mampu untuk melewati apapun badai hidup di depan kita ya, tanpa pendamping hidup ya. Taurus merasa punya kecerdasan, punya daya kreatif yang tinggi ya, yang bisa akan membantu kalian ya untuk melewati apapun masalah yang ada di depan kalian ya. Jadi kalian merasa nggak butuh siapapun untuk bisa menopang kalian ya, karena ya itu tadi, sisi spiritual kalian sudah
naik ya, sudah begitu tinggi ya. Jadi kalian merasa kalau yang kalian butuhkan tuh hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kalian ya, dan kalian gak butuh siapapun untuk membantu kalian melewati kehidupan kalian. Oke? Tapi di saat usia kalian sudah mulai bertambah tua ya, dan mungkin udah mulai sakit-sakitan, di saat itulah kalian mulai agak ragu dengan kepercayaan diri kalian yang kemarin ya. Kalian mulai merasa butuh ya pasangan hidup ya, untuk menemani hari-hari kalian ya, menjadi teman ngobrol ya, menjadi teman sharing ya, dan juga teman untuk bergurau ya, untuk bercanda tawa. Oke? Dan Tuhan melihat itu semua ya, memahami apa yang kamu rasakan bahkan sebelum kamu merasakan itu ya. Jadi beliau tahu kalau kamu akan membutuhkan pasangan hidup kamu di saat kamu justru belum memikirkannya ya. Tuhan adalah pencipta kamu ya. Dia sangat mengerti ciptaannya satu persatu dengan sangat detail ya. Jadi dia sangat tahu kapan kamu akan membutuhkan pasangan kamu ya. Dan saat kamu membutuhkannya, beliau sudah menyiapkannya buat kamu ya, dan akan mengirimkan pasangan hidup yang sesuai dengan diri kamu ya, dengan apa yang menjadi ekspektasi kamu selama ini di sisa hidup kamu ya. Kemungkinan kamu akan bertemu orang ini di sebuah acara keluarga ya, atau sebuah komunitas yang kamu ikuti. Oke? Di sini ada community ya, ada komunitas ya, ada di sini ada keluarga. Oke, mungkin kamu akan mengikuti arisan keluarga, atau ada acara tahunan keluarga ya, atau mungkin komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas yang sudah seperti keluarga ya. Dari situlah kalian akan bertemu ya, dan dari pertemuan itu kalian akan lebih merasa nyambung ya, merasa klik satu sama lainnya ya. Kalian mulai menjalin komunikasi dan kedekatan yang lebih intens ya, yang kemudian berlanjut ke hubungan yang lebih serius lagi. Oke? Di sini ada engagement ya. Your love life is ascending to a higher level of a commitment ya. Jadi hubungan kalian yang awalnya cuma lirik-lirikan, akhirnya tukar-tukaran nomor handphone ya, berlanjut ke chattingan. Komunikasi kalian itu terus berkembang, terus berprogres ya. Kemudian menjadi sepasang kekasih ya. Di sini ada courtship, oke? Kalian menjalin hubungan yang lebih serius ya. Dan seiring waktu berjalan, karena kalian merasa sudah menemukan kecocokan ya, dan usia kalian pun sudah cukup sangat-sangat matang, yang membuat kalian gak punya alasan lagi untuk menunda-nunda hubungan kalian untuk lebih serius ya. Di sini ada engagement ya. Kalian memutuskan untuk naik ke level yang berikutnya, yaitu pertunangan ya. Pertunangan dimana mungkin ini akan berlangsung sebentar, yang akan berlanjut ke pernikahan. Oke? Jadi inilah akhir dari perjalanan asmara kamu ya, Taurus. Jangan bersedih hati karena kamu akan bertemu dia di usia kamu yang udah gak muda lagi ya. Tapi paling gak dia datang di saat yang tepat, di saat kamu sangat membutuhkan pendamping hidup ya, yang akan bisa merawat kamu, menjaga kamu, dan menemani hari-hari kamu ya. Rumah kalian yang tadinya sepi ya, yang tadinya dingin, gak ada ceria-cerianya ya, dengan kehadiran orang ini akan membuat suasana itu jadi lebih hangat dan ceria. Oke? Di sini ada di house ya. Rumah yang kelihatan begitu gelap ya, pada akhirnya akan ada sinar lampunya ya, akan ada kehangatan, akan ada keceriaan, dan akan ada kebahagiaan yang kalian rasakan ya, dengan kebersamaan kalian ini ya. Kalian akan bahagia bersama sampai maut memisahkan kalian. Oke? So sweet banget ya. Memang hadiah dari Tuhan itu selalu nggak kita sangka-sangka ya. Sesuatu yang kita pikir kita nggak akan dapatkan lagi, ternyata sudah Tuhan persiapkan ya. Kenapa beliau memberinya di saat hari-hari terakhir hidup kita ya? Karena dia tahu ya, di saat itulah kita sangat membutuhkan hadiah itu ya.
seperti kita kalau lagi mau makan ya. Kalau kita belum lapar ya, seenak apapun makanan itu pasti akan beda rasanya kalau kita memakannya saat kita lapar ya. Makanan apapun yang kurang enak sekalipun ya, kalau kita lapar pasti akan berasa nikmatnya ya. Begitupun dengan hadiah ya atau gift yang dari Tuhan ini ya. Beliau tahu kapan saat yang tepat gift ini diberikan buat kamu ya, yaitu di saat kamu sudah lapar ya dan butuh seseorang untuk mendampingi hidup kamu ya. Disitulah kamu akan bisa menghargai apa yang Tuhan kasih ke kamu dan akan menjaga dan merawatnya sampai akhir hidup kamu. Oke Taurus ya, mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat hidup kalian, bisa menjadi nyata. Kalaupun banyak permasalahan yang kalian hadapi saat ini ya, atau mungkin sudah lewat dan saat ini kalian lagi fokus dengan hidup kalian ya, jalanilah hidup kalian itu dengan penuh sukacita ya. Karena apapun permasalahan yang sedang kalian jalani saat ini ya, itu adalah bagian proses ya dalam hidup kalian yang akan menempa kalian menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya, yang jauh lebih berkualitas ya, yang akan bisa menjadi berkat bagi orang lain ya, memberi manfaat atau dampak bagi orang-orang di sekitar kalian. Oke? Itulah tujuan Tuhan menciptakan kamu, supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain di sisa umur kamu ya. Dan di akhir ceritanya kamu akan mendapatkan hadiah yang istimewa ya untuk semua yang sudah kamu lewati, yaitu pasangan hidup yang luar biasa ya, yang akan memberikan kamu kebahagiaan lahir dan batin sampai akhir hayat kamu. Oke Taurus ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian ya. Tetap semangat, tetaplah penuh cinta ya, dan bagikan berkat kalian kepada orang-orang lain yang kurang beruntung ya. Jadilah sinar, jadilah kalian Taurus yang luar biasa sampai akhir hidupmu. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.